Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan sistem satuan acara perkuliahan di semester genap ini, yang insya Allah pada pertemuan pertama kali ini kita akan mensosialisasikan tentang RPKPS, yaitu tentang rencana program dan kegiatan pembelajaran semester di semester 2A dan semester 2B. Jadi ini dikhususkan untuk kelas A semester 2A dan semester 2B. Jadi nanti kalian silakan bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube Rifki Ahya sebagai bahan rencana, sebagai metode pertemuan. Tiap pertemuan nanti kedepannya kita akan membahas apa saja. Jadi RPKPS ini wajib untuk semua dosen mensosialisasikan tentang rancangan, kemudian hal-hal yang perlu terkait dengan kontrak belajar, kemudian metode pembelajaran ke depan seperti apa, dari surat edaran yang diterbitkan oleh rektor bahwa sistem perkuliahan di semester genap ini adalah dengan menggunakan full daring ya. Memang pada awalnya sistem perkuliahan ini sama seperti semester kemarin dengan 3 kali tatap muka ya, di awal pertemuan, kemudian di pertengahan sebelum ujian tengah semester, kemudian di akhir sebelum ujian akhir semester. Karena ada perbaikan melihat situasi kondisi COVID-19 hari ini juga grafiknya meningkat, jadi diambil kebijakan untuk perkuliahan hari ini sampai dengan 16 kali pertemuan nanti kita full daring. Jadi diharapkan seluruh para mahasiswa di khususnya di semester 2 ya, kelas A dan kelas B ini bisa mengikuti dengan serius di dalam mata kuliah metodologi studi Islam. Jadi seperti itu. Jadi ada perbaikan, full sistem perkuliahannya kita full daring. Jadi nanti di pertemuan 2 disampaikan dulu ruang lingkupnya oleh Bapak, kemudian selanjutnya di pertemuan ketiga nanti kita adakan diskusi ya, presentasi dari kalian, karena ke depan ya metodenya adalah tidak hanya ceramah saja kalian mendengarkan, tapi ada diskusi yang memang perlu kalian kaji terkait dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Nah, hari ini kita akan sosialisasi dulu di pertemuan pertama, yaitu mata kuliahnya namanya adalah metodologi studi Islam. Kemudian ini adalah 2 SKS karena awal di semester 2 wajib untuk mahasiswa di semester 2. Kemudian untuk deskripsi singkat ya. Jadi nanti ruang lingkupnya lebih jelas di pertemuan minggu besok, di pertemuan kedua. Jadi metodologi studi Islam ini berbicara tentang perwujudan dari seorang manusia ya, kecintaan dan keyakinan terhadap Islam yang tidak hanya bersifat normatif dan emosional ya. Dan itu juga unsur yang memang penting untuk ditumbuh kembangkan. Tetapi terkait dengan metodologi studi Islam itu bagaimana metode itu kan sebuah rancangan ya, sebuah rencana. Studinya itu adalah kajian, dan Islamnya itu kita meneliti bagaimana Islam yang bersifat normatif, kemudian kausal ataupun secara esensinya nanti kita akan bahas ke depannya. Jadi hal ini mensyaratkan adanya dukungan argumentasi yang rasional, kultural dan aktual. Nah, studi Islam ini juga membuktikan kepada umat ya, kepada kita semua bahwa Islam itu adalah sebuah ajaran yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Kita tahu semua bahwa Islam itu adalah membawa kepada sebuah outcome-nya ya, pada akhirnya itu Islam itu adalah membawa kepada kesejahteraan ya. Kemudian studi Islam ini juga menumbuhkan sikap
objektif dan akan menghilangkan citra negatif dari sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Karena tentunya tidak ada sebagian orang yang tidak suka dengan ajaran atau kontekstual Islam secara menyeluruh gitu ya. Tapi secara pembahasan lebih gamblangnya nanti kita akan disampaikan di pertemuan kedua. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, nah setelah mengikuti kuliah MSD, bukan MSDI ini ya, ada salah, tapi MSI ya, metodologi studi Islam. Nah, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan, berarti outcome-nya ya, CLO-nya atau course learning outcome-nya adalah memberikan pemahaman secara holistik, kemudian universal, inklusif terhadap Islam. Jadi tidak membatasi bahwa Islam ini apakah dulu pernah diajarkan oleh para rasul dari Nabi Ibrahim, Musa, Isa, kemudian Nabi Muhammad. Jadi secara universal, secara luas. Jadi bukan hanya Islam pembawaan dari individu, kemudian ataupun Islam yang dibawa oleh nenek moyang seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan kerangka metodologis dalam memahami Islam. Ada sebuah kerangka berpikir dari metode rancangan bahwa dalam memahami Islam itu ada step by stepnya, ada urutan-urutannya. Nah kemudian yang poin selanjutnya, ini bukan poin 7 ya, jadi Bapak belum ngerevisi lagi ya. Oh ini sudah benar poin-poinnya. Nah yang ketujuh itu adalah outcome-nya, berarti keluaran kalian setelah memahami mata kuliah metodologi studi Islam ini adalah diuraikan ya di dalam uraian pokok bahasan setiap pertemuan. Ya, jadi kalau outcome-nya, keluarannya adalah ya kalian bisa memahami konteks Islam itu yang rahmatan lil alamin, yang sesuai dengan sistem kebenaran yang diajarkan oleh para rasul-rasul. Ya, para rasul dari Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad, Islam yang rahmatan lil alamin, seperti itu. Nah, kemudian untuk uraian pokok bahasan setiap pertemuan di sini, di pertemuan 1 itu kita akan pendahuluan dulu, sosialisasi RPKPS, kemudian pengantar ya dari deskripsi singkat mata kuliah, kemudian kontrak pembelajaran ya, kemudian di pertemuan 2 nanti Bapak dahulu menyampaikan materi tentang metodologi studi Islam secara ruang lingkupnya, agar nanti ke depan kalian diskusi ada gambaran umum terkait dengan apa sih yang dibahas di dalam metodologi studi Islam ini. Nah, dimulai dari pertemuan ketiga nanti Kosma silahkan membentuk kelompok ya. Jadi tiap kelompok itu maksimal 3 orang gitu ya, 3 orang. Jadi kelompok 1 itu dimulai dari pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga, kemudian kelompok 2 lanjut pertemuan keempat sampai dengan selesai kelompok itu, kelompok presentasi itu selesai. Nah di sini di pertemuan ke-15 ada kuis yang biasanya Bapak lakukan secara lisan karena melihat situasi kondisi hari ini, jadi bisa dilaksanakan dengan tugas individual, bisa membuat resume makalah ya, atau studi kasus terkait dengan Islam, secara melihat gambaran Islam hari ini seperti apa. Kemudian yang ke-16 itu ujian akhir ya, biasanya ujian akhir itu dilaksanakan juga secara tulisan ya, tidak lisan. Biasanya Bapak lakukan dengan lisan. Kemudian kita akan masuk di poin yang ke-9, yaitu tentang evaluasi yang direncanakan. Jadi selain menggunakan tes baik formatif maupun sumatif, dilakukan pula ini menggunakan penilaian rubrik ya. Jadi modelnya seperti skala Likert. Jadi di situ ada indikator kinerjanya 1 sampai dengan skala 4. Kemudian aspek yang dilihat di sini dari penulisan makalah, kemudian presentasi makalah, penguasaan materi dan sikap. Jadi memang ini untuk secara penilaian yang sulit itu ada di aspek sikap ya, karena ini fasenya
menggunakan daring, jadi Bapak tidak bisa melihat secara menyeluruh dari penilaian sikap ya. Bapak nggak tahu nanti siapa saja yang online ataupun hanya online saja tapi tidak mendengarkan. Tapi ini sebagai acuan saja, penilaian rubrik ini sesuai dengan acuan UGM ya, ini yang diberikan oleh UGM. Jadi kalau misalkan penulisan makalah itu kalau kalian mengerjakan di tugas individu, kalau misalkan disusunnya sangat sistematis, kemudian logis dan komprehensif, itu nilainya 4 ya. Kemudian dari presentasi makalahnya disajikan dengan cara yang sangat menarik, biasanya dari PPT, kemudian meyakinkan, jelas dan terperinci itu sesuai urutan-urutan ya, jelas, padat gitu ya. Kemudian dilihat dari penguasaan materi kalian sangat dalam, kemudian argumentatif. Kalau misalkan poin dari 4 aspek ini nilainya 4, itu sudah sangat memuaskan nilai kalian ya. Kemudian untuk metode pembelajaran, pembelajarannya di sini menggunakan ceramah ya. Kalau Bapak biasanya ceramah, tetapi tidak ceramah terus-menerus ya, karena kalian bisa mendapatkan informasi ataupun materi itu bisa dari studi kasus juga. Karena kalau misalkan ceramah kalian beda ya, waktu dulu kalian SMA dengan sekarang kuliah ya, biasanya 70% informasi itu kalian dapatkan adalah dari guru dulu waktu SMA. Tapi kalau kalian sudah mahasiswa itu ya, kalian sudah bisa menganalisa, kemudian sintesa dari suatu kejadian yang ada di luar sana. Jadi ceramah ini tidak terus-terusan Bapak ceramah gitu ya. Jadi kemudian nanti di pertemuan ketiga nanti akan dilaksanakan diskusi ya, dimulai dari kelompok 1 sampai dengan selesai. Kemudian tugas presentasi di sini adalah tugas struktural ya. Tugas struktural biasanya Bapak melihat keaktifan kalian di dalam forum diskusi. Jadi ketika teman-teman kalian sudah mempresentasikan, kemudian dibuka termin untuk pertanyaan, jadi silahkan kalian aktif di dalam forum diskusi. Jadi penilaian Bapak dari keaktifan kalian bertanya ya, kemudian menanggapi, kemudian membantah ataupun tidak membantah ya, tapi ada etika-etika yang harus kalian terapkan di dalam forum diskusi ya. Yang penting sopan seperti itu. Kemudian tugas individu biasanya kalau misalkan dalam rekapan nilai ada nilai yang memang kurang, jadi Bapak akan memberikan tugas individu sesuai dengan melihat sikon. Nanti kalau misalkan udah terpenuhi nilainya, jadi biasanya Bapak tidak memberikan tugas individu. Tapi kalau misalkan dari beberapa orang biasanya ada yang kehadirannya sangat kecil, artinya lebih dari 6 kali kalian tidak memberikan absen gitu ya, kehadiran itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi untuk penilaian hasil belajarnya, UTS-nya 30%, kemudian presentasinya 20%, kehadiran 10%, dan UAS-nya 40% ya. Itu. Kemudian untuk konversi penilaian ini ada sedikit perubahan ya. Jadi untuk mendapatkan nilai A bulat ini untuk konversi penilaian yang memang sudah lama ya, belum Bapak revisi kembali. Jadi untuk mendapatkan nilai A itu 80 itu sudah mendapatkan A gitu ya. Jadi ini nanti bisa Bapak perbaiki lagi. Kemudian untuk bahan sumber informasi dan referensi, kalian bisa mengacu pada buku karangan dari Dr. Haji atau Muzar ya, tentang pendekatan studi Islam dalam teori dan prakteknya. Tapi kalau misalkan mau mengambil dari jurnal-jurnal yang lain terkait dengan metode studi Islam, boleh saja searching di dalam Google ya. Jadi seperti itu yang sosialisasi RPKPS-nya ya. Nah, kemudian nanti untuk pembentukan namanya apa, kelompok ya, nanti Bapak akan tentukan ya, random aja nanti mulai dari urutan pertama, kemudian dari pertengahan,
ya, absen tengah, kemudian yang terakhir nanti akan Bapak acak, kemudian nanti Bapak akan sharekan ke grup ya, ke grup kalian masing-masing nanti di di grupnya semester 2A dan semester 2B gitu ya. Jadi secara umum ya, memang sosialisasi RPKPS ini tidak banyak ya. Terpenting kalian yang Bapak lihat itu adalah outcome kalian di dalam memahami terkait dengan mata kuliah metodologi studi Islam ya. Ini nanti lengkapnya terkait ruang lingkup dari metodologi studi Islam itu nanti di pertemuan kedua ya. Tapi basicnya yang namanya metodologi studi Islam itu sudah dijelaskan tadi di dalam deskripsi singkat ya. Kalian sudah bisa di situ baca juga bahwa namanya metode itu sebuah rancangan ya. Rancangan berarti di dalam sebuah rancangan itu ada pekerjaan besar ya. Di dalam pekerjaan besar itu kalian bisa membreakdown lagi, artinya memperinci kembali rancangan-rancangan tersebut agar sesuatu yang akan dicapai itu targetnya itu tersusun dengan rapih gitu ya, goalnya itu ya, tujuan yang ingin dicapainya itu sesuai dengan breakdown. Jadi breakdown itu dirinci secara detail, secara sistematis, akhirnya capaian yang kalian dituju itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada sebuah rancangan di dalam kita mengkaji ya, belajar tentang Islam ya, mulai dari pendekatan-pendekatan secara historis ataupun pendekatan secara kausal, kemudian pendekatan secara normatif ataupun esensi, nanti kita perjelas satu persatu ya. Itu intinya ya, nanti ruang lingkupnya lebih jelasnya lagi, karena kita berbicara masalah Islam ini, studi Islam ini banyak gitu ya kaitannya. Jadi kalau Islam yang hari ini kita pahami gitu ya, jadi kita sebagai seorang muslim jangan hanya paham keilmuan ataupun konsep Islam itu apa yang dibawa oleh nenek moyang ya, tidak datang dari sumber atau apokalips wahyu yang fitrah, yaitu yang namanya Islam itu kan dulu juga sudah tertulis di dalam kitab yang tertua di muka bumi itu ya, yang namanya itu kitab Tanakh gitu ya. Tanakh itu dari bahasa Ibraninya ya, bahasa Ibrani, berarti ada teks-teks yang asli gitu ya, yang teksnya asli itu yang tidak bisa dirubah-rubah gitu oleh manusia. Nah itu nanti lebih jelasnya di pertemuan kedua gitu ya. Mungkin untuk sosialisasi terkait dengan metodologi studi Islam seperti itu, mudah-mudahan bisa dapat kalian pahami terkait dengan tadi ya. Mulai jadi nanti kalian presentasinya mulai di minggu atau pertemuan ketiga ya. Jadi pokok bahasannya itu tentang itu yang poin 3 ya, dinamika perkembangan studi Islam ya, itu untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu lanjut ya, berbagai pendekatan. Nah, substansinya ada di sebelah kanannya. Kemudian terus ngurut ke bawah ya, kelompok 3 pertemuan 5 ya, kelompok 4 pertemuan 6 ya, kelompok 5 pertemuan ke-7. Kemudian selanjutnya ke bawah nanti Bapak akan susun untuk kelompoknya sesuai dengan absen akan Bapak acak, nanti Bapak kirimkan share ya di grup MSI 2A dan 2B. Oke, seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan bisa langsung saja di grup ataupun bisa japri ke Bapak, silahkan bebas saja gitu ya. Jadi untuk sosialisasi RPKPS ini memang simpel aja, padat saja, tidak perlu dibahas ataupun dibaca satu persatu, tapi inti-intinya saja per poin agar kalian bisa memahami. Nanti 16 pertemuan berarti 16 kurangi 2 ya, UTS dan UAS, berarti ada 14 kali pertemuan ya. Jadi untuk hari ini mungkin sistem perkuliahan memang
daring ya. Jadi mudah-mudahan nanti lihat kondisi berjalan ke depan, mudah-mudahan ada kebijakan dari pembina dan rektor terkait pandemi ini, mudah-mudahan tidak ada peningkatan lagi grafiknya agar kita bisa secara optimal ya penyampaian informasi kepada kalian terkait dengan apa yang memang harus kalian dapatkan ya. Silakan kalian kalau ada yang belum paham bisa japri ke Bapak atau bisa di grup tanyakan gitu ya. Sekian dari Bapak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.